Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini kita boleh datang kembali beribadah di dalam ibadah tengah minggu kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan yang Maha Kudus, kita sembah Tuhan, kita puji namanya. Kita angkat pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita bersatu dalam doa. Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang senantiasa selalu menjaga dan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang hari ini, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon Engkau mengampuni segenap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tetapi biarlah ya Tuhan, sepanjang ibadah yang kami lakukan, berkenan Tuhan Yesus boleh hadir, menaungi pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah. Sehingga ya Tuhan, dikala kami memuji nama-Mu, kuasa-Mu boleh hadir, kuasa-Mu boleh nyata, kuasa-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga sukacita itu boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin memuji nama-Mu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan iblis yang jahat yang selalu ingin mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau iblis keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah kuasa-Mu Tuhan boleh nyata sepanjang ibadah yang kami lakukan. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir. Sehingga Tuhan bukan dengan kekuatan kami lagi, tapi oleh karena pertolongan kasih dan Roh-Mu yang kudus, kami semuanya boleh datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesungguhnya tidak ada nama lain yang penuh dengan kuasa selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menjalani kehidupan kita, sering ada persoalan dan sering ada permasalahan, tapi biarlah kita hanya menyebut nama Tuhan Yesus yang menjadi harapan kita, yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Saat Tiada Jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan.
Nama Tuhan Yesus ialah jawaban di dalam kehidupan kita. Dikala persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, janganlah kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu boleh mendapatkan kemenangan, boleh mendapatkan kelegaan. Kita anggap pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka hati kita buka telinga kita. Biarlah melalui firman-Nya kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita anggap pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepada
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar dan ajaib setiap segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Benarlah Tuhan, bahwa hanya nama-Mu ya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami ya Tuhan, agar kami tidak memakai kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah Tuhan, kami hanya menaruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Sungguhlah jauh dari sempurna adanya, tetapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan mendengar suara-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar hidup kami boleh semakin diperbaharui dan diperlengkapi. Jamalah hati kami semuanya ya Tuhan Yesus, agar dikala firman-Mu diberitakan, kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu, kami boleh simpan di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semuanya boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Daniel yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupannya, sehingga bukan dengan keberadaannya lagi, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dan nyata di dalam kehidupannya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami, seru doa kami yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan yang sangat baik yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah dasar yang kuat. Kita telah membaca dua perumpamaan tentang dua macam dasar. Yang satu, seorang membangun rumahnya di atas sebuah batu. Dan yang seorang membangun rumahnya di atas sebuah pasir. Pasir adalah dasar yang labil.
tidak sepadat batu. Jadi begitu datang hujan, datang banjir, datang angin, rusaklah rumah itu. Karena dia memiliki dasar yang labil. Tetapi orang yang membangun di atas batu, dia mempunyai dasar yang kuat. Sehingga pada saat datang hujan, datang banjir, dan datang angin melanda rumah itu tetap kokoh berdiri. Dari firman yang kita baca bahwa orang yang membangun di atas pasir dikatakan sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh karena dia membangun di atas dasar yang tidak kuat. Kita tahu sendiri bersama bahwa pasir terlalu labil untuk mendirikan sebuah bangunan. Dia mudah erosi, mudah abrasi. Maka orang yang membangun di atas batu, dia adalah orang yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan, ia disamakan dengan orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang membangun di atas batu. Orang yang mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang membangun di atas pasir. Kita tahu kenapa orang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Karena orang itu tidak percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Bahwa firman Tuhan itu hidup. Itu sebabnya orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang bijaksana dikatakan adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dia percaya akan firman. Itu sebabnya dia melakukannya. Mengapa orang yang mendengar dan tidak melakukannya? Alkitab katakan disamakan dengan orang yang bodoh. Dia dikatakan bodoh. Kenapa? Karena dia tidak percaya firman Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan yang dia tidak percayai. Itu sebabnya orang itu dikatakan bodoh. Tidak meletakkan dasar yang kuat. Bagaimana dengan hidup kita? Dasar apa yang telah diletakkan atas hidup kita? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dasar yang kuat itu, firman Tuhan katakan, itulah Yesus Kristus. Mari kita meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendasari hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Kita meletakkan hidup kita kepada Yesus. Apa maksudnya? Kita mendasari hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kita lihat dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu anak tunggal Bapa adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan Yesus. Dan Yohanes 1 ini bercerita tentang siapa Yesus. Dari Yohanes 1 ini kita ketahui bahwa Yesus adalah firman Allah. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kalau kita mendasari hidup kita kepada Yesus, itu artinya kita harus mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Mendasari dengan firman Tuhan artinya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan, tanpa menyimpang sedikit pun. Itu sebabnya mari kita perbanyak untuk membaca, menggali, bahkan melakukan firman Tuhan. Kita percayai firman Tuhan. Karena di zaman sekarang ini, banyak saudara, bahkan orang Kristen sekalipun, yang sudah tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya banyak gereja-gereja yang mengajarkan tentang motivasi hidup, tentang berkat Allah. Padahal firman Tuhan tidak hanya berisi itu, saudara. Tidak hanya berisi tentang berkat Allah. Tidak hanya berisi tentang janji Allah. Tidak hanya berisi tentang cara memotivasi orang, bukan. Tapi firman Tuhan berisi janji berkat Allah, motivasi orang. Firman Tuhan juga berisi tentang ketetapan dan peraturan Tuhan. Firman Tuhan juga berisi tentang larangan-larangan yang harus dihindari oleh anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan juga berisi tentang amarah dari Tuhan itu sendiri. Atau yang kita kenal dengan murka dari Tuhan itu sendiri. Mengapa itu diberitakan? Mengapa itu ditulis di dalam firman Tuhan? Bukan hanya janji berkat yang Tuhan tulis, tapi Tuhan menulis itu semua agar menjadi peringatan, supaya kita yang percaya sebagai anak-anak Allah jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Sebab sungguhnya Tuhan juga tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan semua anak-anaknya hidup di dalam naungan kasih-Nya. Oleh sebab itu saudara, mari kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Mari saudara, kita semakin gali firman Tuhan. Kita cari kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita akan baca dalam ayat 1 Korintus yang ketiga, ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
Kalau kita sudah meletakkan dasar yang benar, kita sudah meletakkan dasar yang kuat, bukan hanya sampai di situ. Tapi firman Tuhan ingatkan bahwa kita juga harus memperhatikan bagaimana kita membangun kehidupan selanjutnya di atas dasar itu. Kita harus memperhatikan segenap kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak memperhatikan, bisa-bisa nanti kita bisa merusakkan nama Tuhan Yesus. Kita sudah meletakkannya di dasar yang benar, tapi membangunnya dengan tidak benar. Maka melalui kehidupan kita, bisa-bisa orang mencemari nama Tuhan Yesus. Karena perilaku kita. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus mengingatkan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau kita sudah meletakkan dasar di atas firman Tuhan, demikian juga kita harus membangunnya. Harus tetap dalam jalur firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tetap dalam jalur firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan yang menentukan waktunya. Kita akan baca saudara dalam ayatnya yang terakhir. Dalam Galatia 3. Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Galatia 3 ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jangan sampai firman ini, ya saudara, mengena kepada kita. Maksudnya, apa yang dikatakan di dalam firman ini? Kita sudah memulainya dengan roh. Jangan kita mengakhirinya di dalam daging. Artinya kita sudah mulai dengan kehidupan. Jangan kita mengakhirinya dengan kebinasaan. Tapi tetaplah hidup di dalam jalur firman Tuhan. Tetaplah hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan Yesus tentukan. Tetaplah pegang iman kita. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebagaimana perumpamaan yang telah kita baca tadi, bahwa rumah yang di atas batu diterpa oleh angin, diterpa oleh hujan, diterpa oleh banjir, dia tetap berdiri. Dia hanya merasakan itu semua lalu dari kehidupannya, tapi dia tetap tegak berdiri. Demikianlah orang yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau melakukannya, dan yang meletakkan kehidupannya berdasarkan firman Tuhan. Pencobaan, kesusahan apapun yang melanda dalam hidupnya, dia hanya merasakan, tapi tidak akan sampai terjatuh, karena dia mempunyai dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh mengakhiri ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini, mari kita tutup ibadah kita angkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu.
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, merendahkan diri dan bersyukur kepadamu atas ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarpun ibadah ini kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya sukacita-Mu tetap memenuhi segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kalau firman mengingatkan bahwa kami harus meletakkan dasar kehidupan kami kepada firman-Mu. Mohon ya Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin dalam segenap kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengajar kepada kami akan setiap kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga membawakan untuk setiap sidang jemaat-Mu. Tiap rumah tangga lepas rumah tangga ya Tuhan. Kami bawakan kehadirat-Mu. Berkenannya Bapa Engkau hadir dalam setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah naungan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu terjadi ya Tuhan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Biarlah selalu ada kasih-Mu yang menyelimuti ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, biarlah apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap umat-Mu, berkenanlah kiranya Engkau yang memenuhi dan mencukupinya ya Bapa. Mohon penjagaan-Mu ya Tuhan bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus, agar setiap umat-Mu boleh terhindar dari pandemi yang sedang berlaku di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Jagalah segenap kehidupan mereka, jagalah dalam setiap kesehatan dan kekuatan mereka ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga membawakan untuk setiap kerinduan umat-Mu yang mereka naikkan ataupun yang tersirat di dalam hati mereka, yaitu untuk pekerjaan ya Tuhan Yesus, untuk mereka yang berusaha, untuk mereka yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berkenanlah ya Allah kiranya Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Menghadirkannya dalam kehidupan mereka sesuai dengan waktu yang telah Kau tentukan. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikian juga Tuhan dengan sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan. Mereka yang secara fisik ya Tuhan mengalami sakit penyakit. Terlebih lagi mereka yang mengalami sakit penyakit secara rohani, yaitu kemalasan, tawar hati, dan rasa undur ya Tuhan Yesus. Berkenan Engkau kiranya menjamah ya Tuhan dalam kehidupan mereka, memulihkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, menyembuhkan ya Tuhan dalam kehidupan mereka dengan kuasa-Mu, agar pemulihan dan kebangkitan terjadi dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bawakannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
biarlah Engkau yang melihat keberadaan bangsa ini. Biarlah mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah ya Tuhan setiap dosa dan kesalahan bangsa kami kepadamu. Bapa, biarlah kasih-Mu tetap ada di dalam tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Dengan mengirimkan para penginjil-Mu, mereka yang membawa berita keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar nama-Mu, sertailah mereka dengan kuasa-Mu, agar pada saat firman-Mu diperdengarkan, kemenangan boleh terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan perekonomian keadaan negara kami. Biarlah kami mohon belas kasihan daripada-Mu. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kami bawakan juga para pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami, dari wakil, dan segenap jajarannya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau hadir di tengah-tengah pemerintahan kami. Sesungguhnya biarlah Engkau yang memerintah ya Tuhan Yesus. Agar ya Tuhan mereka boleh memperoleh hikmat-Mu untuk dapat memerintah dengan jujur dan adil sesuai dengan amanat-Mu. Bahkan kalau Engkau berkenan, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk mengenal akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mohon lindungilah bangsa dan negara kami ini dari bencana-bencana alam yang mengintip. Baik ya Tuhan Yesus, bencana banjir, bencana tsunami, bencana tanah longsor, bencana angin ribut. Biarlah itu dijauhkan dari bangsa dan negara kami. Biarlah dengan kuasa-Mu, kasih-Mu Engkau nyatakan, agar selalu ada kedamaian, ada ketentraman di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ya Bapa yang menjadi seluruh doa kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh iya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyapamu dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.